I. Disiplin dan toleransi. Disiplin dan toleransi. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya pada pagi hari ini kita bisa bertemu untuk menghadiri kegiatan aksi nyata 2.4 dalam rangka implementasi budaya positif di sekolah dari kami CGP Angkatan 7 Ibu Alfiana Suada dan saya Amalia Permatasari. Salam dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak yang terakhir. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita buka dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah kepada yang kami hormati Bapak Edi Purwanto SPDMM disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, alhamdulillah. Pada dua CGP Bu Amalia dan Bu Alfi yang saya hormati, serta undangan semuanya yang bahagia, tidak lupa marilah kita memanjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif ya. Bapak Ibu, untuk CGP kita masih ada 5 yang angkatan 5 3 yang angkatan 7 2 orang ini masih dalam proses. Bapak Ibu, semakin banyak CGP atau mengajar praktek PP di suatu sekolah itu akan meningkatkan level dari sekolah tersebut dari penilaian sekolah atau UKM. Jadi Bapak Ibu yang belum daftar, nanti kalau ada kesempatan untuk mendaftar CGP atau PP silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya Bapak Ibu, seperti yang disampaikan Bu Emil tadi kita sharing gitu ya. Seperti yang saya share kemarin pollingnya, sebenarnya Bapak Ibu sudah banyak yang sudah mengetahui tentang budaya positif. Jadi di sini kami sharing saja, mungkin ada pemahaman yang berbeda bisa nanti disampaikan di sini. Oh iya, kurang. Ini kan slide yang kami tampilkan ini materinya kami adaptasi dari ini ya, profesor-profesor ini yang sudah ahlinya. Jadi kami mengadaptasi materi kita tentang budaya positif. Tadi Pak Edi memberikan pengantar supaya kita bisa mengimplementasikan budaya positif. Tapi materi yang akan disampaikan setelah ini lebih mengarah ke penanganan kita ke siswa. Jadi budaya positif kaitannya dengan peserta didik, tidak ke Bapak Ibu guru. Ini tadi agendanya sudah disampaikan oleh Bu Amalia nih. Capaian pembelajarannya harapannya nanti Bapak Ibu bisa memahami konsep budaya positif, terutama tentang perubahan paradigma, stimulus respon dan teori kontrol, bagaimana membuat keyakinan kelas, kemudian tentang 5 kebutuhan dasar manusia yang mendasari tindakan kita, kemudian 5 fungsi kontrol dan segitiga restitusi. Agak banyak nih tuntutan, nanti kalau kita waktu semoga sampai dari sini. Nah selanjutnya
lanjut ke materinya. Bapak Ibu apakah setuju dengan pernyataan di depan ini? Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Apakah pemberian hukuman yang positif, kayak saya misalnya baca Quran gitu ya, atau bersih-bersih misalnya itu, bisa meningkatkan disiplin anak? Atau kalau kita memberikan penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi dan dapat anak? Silakan ya. Setujunya gimana Bu Dian? Boleh menanggapi yang mana? Yang poin pertama, poin kedua, poin ketiga, silakan. Saya ada menanggapi yang poin kedua ya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman itu. Saya sangat setuju karena selama ini anak-anak pun diberikan hukuman. Sekarang dia tidak melakukan, tapi karena besok-besoknya dia lupa dengan hukuman yang telah dia terima, melakukan lagi dengan kesalahan yang sama. Jadi Setuju. Dengan yang poin kedua sangat setuju sekali. Bu Ina, untuk hukuman nomor 1, 2, 3 itu pada dasarnya saya setuju semuanya karena kita sesuaikan dengan karakter anak. Kadang anak-anak perlu yang diberi hukuman mendisiplinkan tapi tidak secara fisik ya. Kemudian yang kedua yaitu memberikan hukuman dengan hal-hal yang positif juga bagus. Dan yang ketiga memberikan dalam bentuk motivasi belajar ke anak biar ada peningkatan. Jadi saya setuju ketiganya, tapi harus diterapkan pada anak-anak tidak secara keseluruhan, tapi sesuai dengan karakter masing-masing. jadi ada special condition yang kita ya. Yang berpendapat Bu Yulita ya, seperti itu. Bu Yulita. Ya, kalau menurut saya biasanya memberikan tanggapan yang tentang nomor 3, yaitu tentang memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Biasanya saya masih melakukan, tetapi tidak setiap materi. Mungkin di awal untuk asesmen awal, biasanya saya memberikan penilaiannya itu bintang seperti itu. Jadi di awal setiap materi saya memberikan reward atau penghargaan kepada anak-anak yang dapat menjawab asesmen awal dengan baik. Saya berikan bintang untuk anak-anak. Jadi biasanya kalau awal pembelajaran kita asesmen awal, jadi anak-anak siap dan mereka termotivasi untuk menjawab asesmen awal itu dengan ya. Terima kasih. Dari pendapat 3 bapak dan ibu-ibu guru yang hebat barusan, ternyata kebanyakan setuju ya, terkait hukuman dan penghargaan atau tadi hadiah yang untuk diberikan ke anak, dan itu bisa berdampak terhadap disiplin anak. Nah, setelah menjawab pertanyaan teman-teman itu tadi kaitannya dengan materi berikutnya itu disiplin positif. Ini Bapak Ibu yang mungkin kita sekarang berada di fase ini, kita berada dalam ilusi kontrol. Jadi kita seakan-akan bisa mengontrol orang lain. Apakah Bapak Ibu merasakan yang seperti ini? Kalau kita boleh mengontrol murid, merasa benar kalau kita itu boleh mengontrol murid misalnya. Kemudian bahwa kritik ya yang kita berikan ke orang, oh kamu loh nggak boleh gini, itu bisa membuat karakternya jadi kuat. Kita seakan-akan ada di ilusi itu. Kemudian bahwa juga semua penguatan yang positif memberikan motivasi, memberikan bintang, bukan motivasi ya, lebih ke penghargaan ya. Penghargaan memberikan bintang itu juga bermanfaat kepada anak.
Dan kita juga terjebak di ilusi bahwa orang dewasa, kita guru, bisa memaksa anak kita atau murid-murid kita. Apakah kita semua merasakan di fase seperti ini sekarang? Yes. Yes. Iya. Bisa jadi ya, menurut teori kontrol ini kita terjebak di ilusi seperti itu. Lalu dilanjut. Nah, sekarang ada salah satu teori, yaitu teori stimulus respon atau teori kontrol. Ada dua ya, teori stimulus respon dan teori kontrol. Yang stimulus respon ini yang lama, di mana kita bisa mencoba memaksa mengubah orang lain agar satu visi dengan kita. Kamu harus ini, misalnya. Ayo lakukan ini, nah gitu. Kemudian perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Misalnya anak lari-larian atau canda di kelas ya, ngobrol sendiri, itu salah, itu misalnya. Oke. Kemudian kita juga berpendapat kalau orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Itu teori stimulus respon. Dan sekarang kita diperkenalkan dengan teori baru, yaitu teori kontrol atau teori pilihan. Anda Bapak Ibu bisa lihat ya, bahwa dengan teori kontrol atau teori pilihan, kita harus berusaha memahami orang lain punya pandangan lain tentang dunia. Kepalanya kita beda-beda, isi kepalanya juga beda-beda. Ketika menanggapi suatu masalah, sudut pandangnya juga bisa berbeda-beda. Kemudian kita juga harus memahami kalau semua perilaku itu memiliki tujuan. Pasti ada alasannya anak melakukan suatu sikap, entah yang kita lihat itu salah, melanggar peraturan, itu pasti ada alasannya. Kemudian kita juga harus meyakini kalau yang bisa mengontrol diri kita hanyalah kita sendiri, dan kita tidak bisa mengontrol orang lain. Dan yang terakhir, ini kolaborasi dan konsensus ya, tanpa rujukan, tanpa paksaan, itu malah bisa menciptakan pilihan-pilihan yang baru, yang menguntungkan win-win solution ya, win-win solution baik pada kita sebagai guru dan pada muridnya. Ini tentang teori kontrol. Nah, berdasarkan teori kontrol tadi, yang perlu kita ubah juga ya, yang selama kita mindsetnya bisa mengontrol orang ya, bisa mengatur orang, kita juga harus merubah mindset tentang disiplin. Disiplin seperti yang ketika saya tanyakan ke anak-anak, apa itu disiplin? Anak-anak kebanyakan itu jawabnya taat peraturan, itu disiplin. Ya, datang ke sekolah tepat waktu, itu disiplin menurut anak-anak. Jadi kita selama ini miss tentang makna disiplin. Seakan-akan disiplin itu sesuatu yang berat gitu loh, seakan-akan. Padahal disiplin itu adalah dari bahasa Latin ya, yang artinya belajar. Disiplin itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai, apa yang dia junjung, apa yang dia yakini. Namun dalam budaya kita ya, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan itu tadi, peraturan. Itu malah jadi pengertian disiplin yang sekarang itu tertanam di anak-anak. Jadi seakan-akan disiplin itu kaitannya dengan ketidaknyamanan, terus bukan sesuatu yang tujuan mulia. Jadi tidak enak disiplin kayaknya. Ya. Nah, sebenarnya disiplin itu apa? Disiplin kaitannya tadi belajar ya, dalam bahasa Latin tadi. Sementara menurut Ki Hajar Dewantoro kaitannya dengan jiwa yang merdeka atau kemerdekaan. Merdeka itu artinya tidak hanya lepas dari perintah, dari peraturan ya, perintah atau peraturan, tapi juga mampu cakap menurut pemerintah diri sendiri, ngatur dirinya sendiri, itu disiplin. Jadi tidak ada hubungannya sama orang lain sebenarnya. Disiplin itu kemampuan mengatur diri sendiri. Jadi Bapak Ibu guru nanti ketika menyampaikan ke anak-anak di kelas bisa mengeset ulang apa
apa itu disiplin, yaitu bukan menaati peraturan, tapi kemampuanmu mengatur dirinya sendiri sebagai pribadi atau jiwa yang merdeka. Nah, ini juga masih pendapatnya Ki Hajar Dewantara, karena memang kurikulum yang baru mengacu pada pemikiran beliau, Bapak kita, Bapak KHD, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita sekeras-kerasnya membentuk apa ya? Kalau ada tujuan kita, ya kita harus mampu mencapai tujuan itu karena kemampuan kita sendiri. Tapi jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, maka wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan itu harus ada dalam suasana yang merdeka. Nah, di sini kalau misalnya Bapak Ibu sudah menanamkan disiplin ke anak-anak, oh disiplin itu loh kemampuan mengatur dirinya sendiri, awakmu dewe harus bangun pagi biar tidak telat ke sekolah. Gimana disiplinmu? Ya misalnya aturannya harus set alarm dan seterusnya. Harus itu yang harus kita tanamkan ke anak-anak. Dan jika sampai sudah disampaikan berkali-kali anak masih belum bisa mencapai itu, Bapak Ibu guru punya hak, istilahnya ya, tapi tidak berlebihan juga, karena di sini termasuk kategori penguasa. Kita bisa membantu mereka mencapai self disiplin itu tadi. Terima kasih atas banyak. Nah, ini agak ini sebenarnya peta konsep terkait disiplin positif ya. Terlihat maaf ya. Iya. Jadi tadi kita sudah mengetahui apa itu disiplin ya, yaitu kemampuan mengatur dirinya sendiri. Kalau yang diatur itu adalah karakter atau nilai-nilai yang positif, maka namanya jadi disiplin yang positif. Mendisiplinkan diri, mengatur diri, melakukan hal-hal yang positif. Tadi juga disampaikan disiplin positif ini berasal atau didasarkan pada teori kontrol atau teori pilihan yang disampaikan oleh Dr. Nah, tadi disampaikan juga kalau kita tidak bisa mengontrol orang lain, kita hanya bisa mengontrol kita sendiri. Itu adalah self disiplin itu tadi. Self disiplin. Kemudian bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Ini nanti akan disampaikan oleh dua kalian tentang teori motivasi. Jadi setiap anak ketika beraksi ya, melakukan kegiatan atau pelanggaran atau melanggar peraturan, itu pasti alasannya, ada motivasinya. Itu yang harus kita pahami. Apakah motivasinya untuk menghindari hukuman atau mendapatkan bintang kayak diberikan disampaikan di cerita tadi, mendapatkan imbalan gitu ya, atau motivasinya untuk dirinya sendiri. Jadi kalau motivasi yang ketiga itu dia sudah dianggap memiliki disiplin yang positif. Jadi tidak karena orang lain, tapi karena dirinya sendiri. Nah, itu Bapak Ibu tentang disiplin positif. Tentang disiplin positif. Jadi disiplin mungkin ada yang bisa membantu merangkum apa tadi disiplin pasar. Disiplin itu tadi belajar memerintah diri sendiri. Iya. Gitu. Jadi kita harus bisa mengatur diri sendiri untuk bisa dikatakan disiplin. Itu tidak, terima kasih Pak Hasan. Tidak hanya berlaku buat anak-anak, termasuk juga Bapak Ibu guru. Oke. Jadi disiplin. Karena kita meyakini kalau kita adalah manusia-manusia yang merdeka. Baik Bapak Ibu, itu tadi singkat penjelasan tentang disiplin positif. Jadi mungkin setelah materi disiplin positif, Bapak Ibu guru bisa menyampaikan ke anak-anak untuk perlahan-lahan merubah mindset itu tadi. Disiplin itu bukan mentaati peraturan kita, tapi kemampuan kita mengatur
diri kita sendiri melakukan hal-hal yang buruk. Nah, nanti pertanyaan bisa ditahu ya nanti. Terakhir. Kalau ada pertanyaan terkait itu bisa dicatat ya Bapak Ibu. Nanti kita share. Melanjutkan ke materi berikutnya yang kedua yaitu tentang nilai kebajikan universal dan tentang keyakinan keras. Nah, ini tadi yang termasuk dalam yang terkait dengan teori pilihan dan teori kontrol tadi, ada juga teori motivasi perilaku manusia. Jadi manusia melakukan suatu aktivitas atau sikap ya, ada sikap yang dilakukan itu bisa karena menghindari hukuman ya, atau menghindari ketidaknyamanan. Aku harus datang pagi karena aku tidak mau disetrap misalnya. Itu sikap tadinya anak itu datang pagi karena dia menghindari hukuman alasannya. Kemudian ada yang ingin mendapatkan imbalan. Misalnya di situ ada Bapak Ibu guru yang piket itu selalu memberikan ujian, misalnya ketika ada anak yang datangnya pagi sekali atau tidak terlambat. Kemudian datang, aku pengen datang pagi-pagi mas, supaya nanti bisa lapor Bu Yunita kalau aku datang pagi aku dapat bintang misalnya. Ya, alasannya datang pagi karena apa? Karena ingin mendapat ujian atau imbalan. Bisa seperti itu dasarnya. Bukan, atau alasan yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Jadi kalau misalnya tidak ada faktor luar, bukan karena Bu Yunita, bukan karena takut dihukum, tapi aku datang pagi karena aku ingin jadi pribadi yang lebih baik misalnya. Aku datang pagi karena aku menghargai diriku, aku melatih diriku untuk tertib misalnya. Itu adalah level yang tertinggi, yaitu teori motivasi yang ketiga, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Teori yang pertama tadi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ataupun mendapatkan imbalan, itu termasuk motivasi eksternal dari luar, masih dilakukan karena ada pengaruh dari luar. Sementara yang ketiga, ketika anak sudah melakukan suatu aktivitas, suatu kegiatan karena menghargai dirinya sendiri, karena ingin menanamkan nilai-nilai positif dalam dirinya sendiri, itu adalah motivasi internal, dan itu yang jadi tujuan kita, menumbuhkan motivasi internal anak. Dan itu adalah jadi tujuan disiplin positif. Kalau dari motivasi internal sudah terbangun, maka insya Allah janjinya ya, teorinya ya, dia tidak akan terpengaruh lagi. Bukan kan ketika misalnya lampu merah, bukan karena mau merokok, karena takut kena CCTV misalnya, atau ya karena ini memang sebab dia sadar, melakukan sepenuhnya dengan sadar kayak gitu. Oke, itu tentang teori motivasi. Enggak menyinggung tidak. Oh iya. Termasuk dalam aktivitas kerja kita sehari-hari. Nah, jadi Bapak Ibu dari ketiga teori motivasi tadi yang terdiri atas motivasi eksternal dan internal, tujuan kita kan tadi ingin membangun yang motivasi internal. Okay? Jadi kita harus menanamkan ke anak-anak itu, ke kita sendiri juga, bahwa nilai-nilai apa yang mau kita capai, nilai-nilai apa yang kita pahami, kita yakini itu bagus buat kita. Nah, di sini dicontohkan ada beberapa nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal ini adalah nilai-nilai positif yang seluruh dunia itu juga mengakui. Bukan hanya pendapat satu daerah saja, tidak. Ya, di sini dicontohkan nilai kebajikan yang tercantum dalam profil pelajar Pancasila. Ada beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan keadilan. Bapak Ibu setuju tidak dari 6 nilai profil pelajar Pancasila ini kalau diterapkan, diyakini dan dilakukan bersama
ya, karena itulah disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, itu tadi yang ada di profil pelajar Pancasila. Ada juga ini contoh yang lain dari Indonesian Heritage Foundation. Misalnya, ya cinta Tuhan, sama kan dengan yang beriman tadi ya, bahasanya saja yang beda. Kemandirian dan tanggung jawab, tadi ada mandiri. Kemudian jujur, amanah, diplomatik, ini termasuk juga dalam tanggung jawab sama kemandirian juga. Hormat, santun, ini toleransi ya, termasuk berkebinekaan global tadi. Sama sebenarnya. Dan Bapak Ibu percaya dari 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation ini, kalau dilakukan bisa membentuk dunia yang lebih baik nanti. Percaya nggak kalau semua orang cinta Tuhan, semua orang dermawan, semua orang toleransi, bisa jadi dunia yang lebih baik? Ya. Itu adalah nilai kebajikan universal. Tidak hanya dipercaya di satu daerah, tapi di seluruh dunia. Itu maksudnya nilai kebajikan universal. Dan ini bisa kita pilih untuk membangun disiplin positif. Nilai mana yang mau kita angkat, yang mau kita tanamkan ke anak? Kalau karena sekarang kita ini di kurikulum merdeka, ya minimal nilai itu tadi di profil pelajar Pancasila. Itu tentang nilai kebajikan universal. Itu ada lagi contoh banyak ya dari The Virtues Project. Banyak sekali contoh-contoh nilai kebajikan universal. Tolong dilanjut Bu Emil. Nah, apa kaitannya kebajikan universal tadi dengan budaya positif, dengan disiplin positif? Nah, ini diberikan contoh. Ketika kita memiliki peraturan harus menggunakan helm jika mengendarai kendaraan roda 2. Mengapa kita harus taat peraturan? Ketika ada peraturan itu apakah semua mentaati? Banyak sekali di jalanan yang masih tidak menggunakan helm. Mengapa kita punya peraturan 3M? Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Ketika ini awal-awal COVID dulu, apakah semua langsung taat patuh? Padahal sudah diatur, sudah ditetapkan dalam bentuk peraturan. Mengapa kita harus punya pelatihan? Harus punya peraturan datang tepat waktu saat pelatihan? Kenapa harus diatur-atur? Apakah masih ada yang terlambat sudah dibuat peraturan? Masih ada yang terlambat. Kenapa? Kok masih ada yang terlambat? Kenapa kira-kira? Karena mungkin ada yang bisa menjawab. Sudah dibuat peraturan tapi kok masih ada yang melanggar. Ya Bu Fana? Kalau saya malu nih. Kenapa kira-kira kok masih dilanggar? Tadi dalamnya karena peraturan dibuat untuk dilanggar. Nah, peraturan dibuat untuk dilanggar. Topik sekali itu. Cuman ini kembali kepada individunya. Masalah pelanggaran pada setiap aturan yang dibuat itu karena mungkin satu tidak hanya kesadaran diri. Kemudian yang kedua memang sengaja untuk melanggar. Gitu. Jadi mungkin sengaja untuk melanggar ini mungkin dia juga punya tujuan lain ya. Motivasi tadi ya. Sabar, terima kasih. Terima kasih Bu Fana. Jadi menurut Bu Fana tadi yang pertama karena belum ada kesadaran diri. Belum ada kesadaran diri. Kalau menurut teori motivasi yang 3 tadi ya berarti motivasi intrinsiknya belum terbangun. Orang tidak menyadari di balik peraturan itu ada apanya gitu. Tidak sampai ke sana, taunya kita diatur-atur. Mau aku diatur-atur, aku kepingin bebas gini misalnya, karena dia tidak tahu nilai yang dijunjung di balik peraturan itu apa. Karena itu ketika kita membuat peraturan di sekolah atau di
di kelas nih, kalau mungkin di sekolah disepakati bersama ya di kelas. Kan Bapak Ibu biasanya membuat peraturan kelas nih, tata tertib misalnya di kelasnya masing-masing. Dibuat itu peraturan, tidak boleh datang terlambat. Kemudian tidak boleh makan di kelas misalnya, tidak boleh ramai. Ramai saat ini misalnya gitu ya. Kan ada yang kalau tidak mengumpulkan tugas tidak boleh terlambat, misalnya buat peraturan seperti itu. Tapi tetap masih ada kan yang melanggar, masih karena tidak tahu apa di balik peraturan itu. Kita tidak menjelaskan. Saya sudah mengalami itu. Saya tidak menjelaskan nilai di balik peraturan itu. Tolong dilanjut. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita sadari peraturan-peraturan yang tadi kita buat itu ada terkait dengan nilai-nilai universal tadi enggak? Misalnya kita tidak boleh bicara saat Bapak Ibu, ada peraturan tidak boleh ngomong kalau Bapak Ibu menerangkan, Bapak Ibu guru menerangkan. Kira-kira itu terkait dengan nilai kebajikan yang apa? Nilai kebajikan apa? Tidak boleh ngomong kalau ada yang sedang di depan sedang ngomong. Menghargai, toleransi. Ya, itu nilai yang harus kita berikan ke anak-anak. Kita yakinkan kita harus jadi pribadi yang toleransi. Bagaimana bentuk toleransi? Tidak ngomong sendiri saat di depan ada yang bicara. Jadi Bapak Ibu guru, peraturan kelas kita boleh bikin peraturan kelas. Menurut saya ini salah bikin peraturan kelas. Tapi di balik peraturan kelas harus ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini apa? Nilai-nilai universal tadi, nilai-nilai positif yang mendasari kita membuat peraturan. Itu yang harus disampaikan ke anak-anak. Tidak boleh terlambat. Kenapa tidak boleh terlambat? Nilai apa yang mau kita junjung? Misalnya nilai disiplin. Lu harus bisa atau dirimu sendiri. Wah ya, butuh masuk itu berarti kamu disiplin. Itu yang harus kita sampaikan ke anak-anak. Yang kita tanamkan itu bukan peraturannya, tapi disiplinnya atau nilai-nilai itu tadi. Nah, nilai-nilai itu tadi kita kenal dengan keyakinan kelas. Istilahnya keyakinan kelas. Nah, kalau harapannya setelah ada peraturan dan juga dikenalkan dengan keyakinan kelas, terbentuk lingkungan positif di kelas tersebut. Bapak Ibu lebih mudah mengingatkan, ayo rame, ingatkan apa keyakinan kelas kita, misalnya. Toleransi Bu dan disiplin ya. Kamu sudah toleransi belum? Diam dengan anak. Karena diingatkan dengan keyakinan kelas. Itu Bapak Ibu. Dan kalau lingkungan di kelas sudah positif, harapannya di seluruh sekolah nanti tercipta budaya yang positif. Nah, coba Bapak Ibu guru tolong diamati di depan ini ada 2 banner ya. 2 banner yang background putih dan background hijau. Mana yang menurut Bapak Ibu dari 2 banner ini yang merupakan keyakinan kelas? Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Putri, silakan. Menurut saya yang termasuk keyakinan kelas Keyakinan kelas itu yang pakai benang putih yang polos, itu sudah terbentuk, yaitu saling ada unsur saling menyayangi ya. Kemudian semangat belajar, kemudian peduli. Itu. Jadi menurut Putri yang keyakinan kelas yang sebelah kanan. Terima kasih dengan alasan yang sudah disampaikan. Mungkin ada pendapat yang berbeda atau sama, boleh disampaikan Bu Lufi mungkin. Ya, saya sebenarnya sama pendapatnya dengan Bu Lufi tadi. Kesepakatan kelas yang sebelah kanan ini lebih ke keyakinan kelas karena di dalamnya ada nilai apa universal itu tadi, ada nilai saling menyayangi semangat. Kalau yang sebelah kiri menurut saya itu lebih ke peraturannya. Jadi kamu harus menjaga kebersihan sekolah. Jadi masih ada motivasi dari luar. Kalau yang kanan itu lebih ke intrinsiknya. Menurut saya seperti itu.
Bapak Ibu guru yang lain apakah pendapatnya sama? Dari contoh ini apa sudah bisa membedakan mana yang keyakinan kelas, mana yang peraturan? Jelas ya? Keyakinan kelas lebih mengarah ke nilai-nilai universalitas, nilai-nilai. Jadi dari nilai-nilai universal nanti diturunkan, jadi keyakinan diturunkan ke peraturan ke kelas. Jadi anak-anak ada dasarnya. Kalau harus menjaga kebersihan, nilai apa yang kita usung? Nilai kesehatan misalnya. Kita harus menjaga kesehatan. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, nilai apa yang kita usung? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Jadi itu harus disampaikan. Jadi mungkin Bapak Ibu guru yang sekarang wali kelas ataupun tidak wali kelas juga bisa. Kalau kemarin sudah membuat peraturan kelas, mungkin bisa dirangkul dengan keyakinan ke kelas. Dari peraturan tadi mengarah ke keyakinan yang mana, nilai positif apa. Jadi anak kan terngiang-ngiang, bukan terngiang-ngiang peraturannya, tak boleh terlambat, tak boleh buang sampah sembarangan, tapi terngiang-ngiang dengan nilai positifnya, nilai kebajikan yang harus ditanamkan supaya tumbuh disiplin yang positif itu tadi. Tolong dilanjut Bu Ibu. Nah, ini Bapak Ibu contoh membuat keyakinan kelas. Mungkin bisa sini. Nah, ada yang pola Y dan pola tabel T, tabel Y dan tabel T. Yang di sebelah kanan saya, kanan Bapak Ibu ini ada tabel Y, jelas ada sumbu Y di situ. Kemudian ada yang tabel T. Bisa pilih salah satu. Kalau menggunakan tabel Y, misalnya nilai yang dijunjung adalah nilai hormat, menghormati. Nilai yang diangkat adalah nilai menghormati. Terdengar seperti apa menghormati itu? Misalnya di situ ada yang bicara, yuk saya bantu. Nanti itu apa istilah? Secara indera ya. Ada beberapa anak di SD masih di fase apa? Fase C. Itu butuh dilaksanakan dengan indera ya, memang ya. Bagaimana terdengarnya, bagaimana perilakunya yang tampak, bagaimana itu perlu dijelaskan. Jadi ketika orang bersikap hormat, terdengar seperti apa? Terima kasih, minta tolong, kata-kata seperti itu yang perlu dibiasakan. Terus perilakunya gimana? Orang yang bersikap hormat, tersenyum, bukan cemberut misalnya, tersenyum, kemudian memberikan salam, postur tubuh yang tenang, dan nantang, misalnya kayak gitu. Dan apa yang terlihat? Sikap hormat itu terlihat dengan mendengarkan sesama dan seterusnya. Itu yang pembuatan keyakinan kelas dengan tabel Y. Nah ini Bapak Ibu contoh peraturannya. Jadi peraturan itu kalau di lingkaran budaya positif ada di dalam ya, yang sebenarnya perannya kecil di tengah itu tadi. Peraturan itu harus dikuatkan dengan adanya keyakinan kelas itu tadi. Nilai-nilai positif yang mendasari dari peraturan. Di sini ada contoh peraturan dan keyakinan kelas. Nah, di sini dicontohkan, misalnya kalau ada peraturan kita harus mengembalikan buku ke tempatnya. Misalnya. Nilai apa yang mendasari? Yaitu nilai tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain atau mencoret-coret apa gitu ya misalnya ya. Itu nilai apa yang harus kita sampaikan ke anak bahwa dengan tidak mengganggu orang lain Anda itu sudah menghormati sesama. Dilarang menggunakan narkoba. Apa yang kita harus bangun? Yaitu nilai keyakinan kalau kita harus menjaga kesehatan. Kenapa Anda tidak boleh narkoba, tidak boleh merokok? Harapannya ketika nanti kita melakukan pembinaan ke anak yang dikeluarkan adalah nilai itu tadi, nilai yang ada di balik peraturan, nilai kesehatan, nilai menghormati, nilai tanggung jawab, keamanan dan lain sebagainya. Nah setelah sesi ini mungkin Bapak Ibu nanti bisa mulai membuat keyakinan kelas ya yang mendasari peraturan-peraturan yang sudah Bapak Ibu buat di kelasnya masing-masing. Nah itu Bapak Ibu terakhir dari sesi tadi kebajikan universal dan keyakinan kelas.
ada pertanyaan nanti bisa di-shortcut dulu untuk disampaikan di akhir sesi nanti. Demikian dari saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah pada materi ketiga. Ini yang paling asyik menurut saya, dua materi terakhir ini. Ini pengalaman baru bagi saya. Saya jadi guru selama beberapa puluh tahun saya jadi guru. Baru kali ini saya mendapatkan materi tentang hukuman dan konsekuensi 5 posisi kontrol guru. Kita lihat lagi. Apa sih bedanya hukuman dan konsekuensi? Ya, apa perbedaan dari hukuman dan konsekuensi ini? Pertama, ya, hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Biasanya anak kalau dihukum itu ingatnya itu seumur hidup. Konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Jadi imbas dari apa yang sudah dia langgar, maka dia mendapatkan konsekuensi. Berikutnya, hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama yang saya bilang tadi. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan. Jadi mungkin kita selama menjadi guru seringkali memberikan hukuman kepada anak sehingga anak itu menjadi undisiplin. Diberi peringatan tidak disiplin lagi, diberi hukuman tetap tidak disiplin. Mungkin ini yang membedakan mengapa kita memberikan hukuman. Maka setelah belajar materi ini, maka kita tidak boleh lagi memberikan hukuman kepada murid-murid kita, tapi memberikan konsekuensi terhadap apa yang dia langgar keyakinannya tadi. Berikutnya, hukuman itu memaksa, sedangkan konsekuensi itu memberikan stimulus atau tanggapan sehingga anak-anak itu nanti menghargai disiplin. Berikutnya, hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Pernah mendapatkan pengalaman seperti ini? Sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Selanjutnya, hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi itu adalah konsep diri yang baik. Jadi ini adalah lanjutan dari keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama murid-murid di kelas, sehingga mereka akan mendapatkan konsekuensi apa yang akan saya dapatkan ketika saya melanggar keyakinan kelas. Jadi itu memang harus diutarakan di awal belajar sehingga ada kesepakatan antara guru dan murid. Dari hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Sedangkan konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Ini yang goal utama yang kita inginkan. Berikutnya, dari hukuman, anak merasa marah, gitu ya, merasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Selanjutnya, dengan konsekuensi, anak mungkin kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Gitu. Jadi ini adalah sebuah akibat dari apa yang dilakukan anak sehingga mendapatkan konsekuensi dari hal yang dia lakukan. Oke, selanjutnya. Oke, ini ada contoh tindakan guru yang kita laksanakan mungkin sehari-hari. Pertama, mungkin bisa dijawab ini termasuk hukuman atau konsekuensi, gitu ya. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah." Ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Monggo Pak Amir, silakan. Ini yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi." Itu termasuk hukuman atau konsekuensi, Pak Dana? Terima kasih. Saya akan menanggapi yang poin pertama. Mencatat 100 kali di dalam buku, kalimatnya "Saya tidak akan terlambat lagi." Kalau menurut saya hukuman. Masalahnya hukuman. Mungkin yang lain ada yang konsekuensi. Baik Bapak Ibu, sekarang marilah kita lihat 5 posisi kontrol guru. Kita berada di posisi yang mana? Yang pertama,
penghukum. Guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir, guru sebagai manajer. Oke, mari kita kupas satu persatu. Kalau guru sebagai penghukum, bagaimana biasanya itu yang terjadi? Guru menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Atau berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti. Gitu, mengancam gitu kan. Hasilnya mungkin murid ada yang nurut, ada yang memberontak, menyalahkan orang lain. Muridnya jadi pintar berbohong. Karena kita seringnya begini. Awas kamu ya. Kaitan dengan dunia yang berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Murid jadi takut sama gurunya. Karena gurunya seperti harimau. Murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi kemudian. Dampak pada murid, nah ini murid menjadi mengulangi melakukan kesalahan yang sama. Ini kalau guru sebagai penghukum. Selanjutnya, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah ini jujur, apa itu restitusi? Moga guru Kafi. Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia yang memang ingin dipenuhi. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Ya. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Yang ketiga adalah kebutuhan kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang terakhir adalah penguasaan. Jadi secara teori manusia itu membutuhkan 5 ini untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika seorang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, melanggar keyakinan kelas, melanggar kesepakatan sekolah misalnya, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka atau berusaha mencapainya dengan cara yang itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan yang menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Bagaimana prosesnya? Next. Oh ya, sebelum itu ini ada ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini bagian dari yang tadi ya, posisi kita sebagai manajer. Bagaimana kita memposisikan kita sebagai manajer, langkah-langkahnya seperti ini. Melakukan restitusi kepada murid. Yang kedua, memperbaiki hubungan, ciri-ciri restitusi. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, bukan fokus pada menyalahkan kesalahannya. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada
kepada kelompoknya sehingga kembali berbuat benar. Nah, ini adalah proses segitiga restitusi. Langkah pertama kita melakukan restitusi adalah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menggunakan kalimat ini. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, misalnya. Bible juga sering melakukan kesalahan dulu. Gitu. Ini proses menstabilkan identitas. Langkah berikutnya adalah validasi kebutuhan. Kita bisa menggunakan kalimat, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Berikutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi ini diajak ngobrol, anak-anak sebenarnya kepinginnya apa. Di proses validasi kebutuhan. Dan proses terakhir, menanyakan keyakinan. Pertanyaan dari Bapak Ibu peserta diseminasi. Kalau bisa saja saudara, kalau tidak saya buat PR. Ya, benar kan? Ya, Bu Yunita mau tanya apa? Misalkan sudah menerapkan segitiga restitusi, tetapi masih saja masih ada sudah ada perubahan sedikit, tapi masih ada pelanggaran dari anak tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Oke. Terima kasih Bu Yunita. Itu pertanyaan yang mewakili saya sekali ketika saya mendapatkan materi ini. Jadi ini saya tanyakan kepada didiskusikan dengan teman-teman di elaborasi, di grup elaborasi, dan fasilitator waktu itu menjawab seperti ini. Jadi ketika kita sudah melakukan restitusi tetapi si murid itu kembali melakukan pelanggaran, maka kita mengulang lagi alur dari segitiga restitusi ini, begitu sampai dia berubah menjadi yang lebih baik. Jadi memang makanya alurnya kan segitiga itu ya, dari menstabilkan identitas apalagi tadi validasi kebutuhan, terus menanyakan keyakinan, itu kan terus segitiga ini. Jadi ketika sudah menanyakan keyakinan dia sudah baik, kemudian dia melakukan lagi ya restitusi lagi, begitu seterusnya sampai dia menjadi lebih baik, sampai bosan dia mulai awal lagi. Kalau kadang kita lihat dulu, kadang anak misalnya melakukan masalah awal restitusi ya, kita harus mengenali dulu 5 kebutuhan dasar mana anak itu yang mau dia penuhi. Misalnya guyon, berarti kebutuhan akan kesenangan, ya kan, terus restitusi ya. Kemudian dia melakukan kesalahan lagi, dilihat kesalahannya, belum tentu ini alasannya sama. Jadi kenapa Bu Ibu tadi bilang dia direstitusi lagi? Karena bisa jadi alasannya berbeda. Jadi menanyakan keyakinan juga yang berbeda pula gitu. Jadi kita harus benar-benar bisa mengenali 5 kebutuhan itu. Apakah anak itu seperti kasusnya Doni tadi yang Bu ditanyakan ke Putri tadi, Doni ini kenapa kok rebuti bontote kontrolnya gitu? Apakah karena dia tidak dibekali, berarti kebutuhan survival dia. Nah, ada bontot gue, akhirnya dia ambil punya temannya. Terus kok diulangi lagi padahal dia bontot? Mungkin karena dia bontotnya kalah api ambil kancane, misalnya ya. Jadi kurang apa istilahnya, dia kurang perhatian. Bontotku kok pengen ini, itu kok api-api aja, jadi dia rebut. Alasannya kan berbeda, meskipun sikapnya sama. Jadi perlu direstitusi dan benar-benar dikenali 5 kebutuhan itu tadi, dia yang mana, apa yang mau dia penuhi dari 5 kebutuhan tadi. Jadi kalau sudah tahu alasannya apa, bisa kita hanya membalikan ya, menanyakan ke anak itu tentang keyakinannya dan bagaimana dia bisa merubah sikapnya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Oke, Apa namanya? Idealnya kita itu memang manajer gitu. Tapi tiap anak itu kan berbeda untuk nangkap pemahaman kita. Ada yang sudah siap untuk berdiskusi, ada yang hanya mungkin sudah terbiasa di rumah. Ya kamu nganas, kamu milih, apa sih maumu? Dia kan tidak tahu. Apa sih?
bingung saya itu mau apa gitu loh. Maksudnya kita ajak dua cermin itu dia kasih bu maksudnya gitu loh. Dari situ kan maksudnya gini, yang saya tanyakan apakah harus langsung ke manajer atau mungkin ada beberapa tahapan apa harus nyaman mungkin atau sekilas kita menjadi buat dia merasa mungkin terlalu keras ya, mungkin kita hanya ternyata saya salah gitu. Apakah seperti itu dulu bertahap gitu loh? Karena semua orang itu kan jangan sampai kan kompleks ya, seperti Jo itu kok kata tembus sih ngono lagi. Wis dialusi, teman. Ya gitu loh. Ya, kalau menurut saya, memang ini teorinya ya, teorinya masih kontrol ini. Kalau menurut saya memang kita seharusnya gitu, tidak zamannya lagi anak itu kita lingkung gitu ya, kita buat rasa bersalah gitu. Mungkin kita memposisikan diri sebagai teman gitu. Kalau sebagai teman mungkin bisa kita gali apa sih sebenarnya maunya anak ini. Berikutnya setelah itu kita tingkatkan menjadi posisi pemantau dan terakhir manajer. Memang tidak mudah menghadapi anak yang kebiasaan melanggar peraturan. Jadi memang ini sekali lagi kembali kepada gurunya, pintar-pintar gurunya lah untuk bisa merangkul dan melunakkan hati murid kita gitu. Kalau saya memang tidak mudah ya memposisikan diri menjadi posisi manajer itu tidak mudah. Setiap kali ini lambe, murid sekali-kali kepingin menghujat gitu. Kamu saya kalau begini tapi kembali lagi, oh saya sudah belajar gitu ya. Keren. Mungkin mencoba ini yang menambahkan. Jadi sebenarnya ini tidak langsung ke restitusi ya, ini kan tadi di materi awal sebenarnya ada ya. Kita lebih ke disiplin positif dan budaya nilai-nilai keyakinan kelas. Jadi itu kita juga harus bangun. Kalau itu sudah tertanam ke anak, jadi kita punya pegangan. Ya, ketika anak melakukan kesalahan, oh dia melanggar keyakinannya ini. Jadi lebih mudah kita membalikan ke anak. Kalau misalnya anak ini memang baru ya, tiba-tiba kita tahu dia melakukan kesalahan, apalagi kita nggak pernah ajar, enggak ada tahapannya enggak tentang tadi apa namanya? Buat keyakinan. Iya. Saya itu kan anak-anak itu tahapannya begini, kebenarannya dulu baru keyakinan. Nah, tahapannya itu saya itu ada di memberikan kebenaran ke anak. Kalau tentang penanaman apa nanti nilai-nilai universal itu sudah sering kan. Nilai-nilai universal itu kan yang paling umum, apa yang tidak kamu sukai jangan lakukan pada orang lain kan gitu. Itu sudah sering saya lakukan. Tetapi jarang nyampe sampai anak ini yakin atau sadar pada kebaikan universal itu tadi. Nah, tahapan kira-kira itu ke anak itu bisa ada enggak ya? Cek langkah-langkah itu saya pernah melakukan tapi kok enggak betul. Ya, tapi saya enggak buat tentang keyakinan itu enggak. Itu mungkin Pak Hasan karena tidak disepakati. Jadi Pak Hasan pas di kelas ini akhirnya jatuhnya kesannya ceramah toh, ya kan? Kamu curhat orang lain, apa kamu lakukan ini? Kamu sakit nggak? Sakit Pak, misalnya kayak gitu. Kalau makanya jangan lakukan ke orang lain. Tapi karena itu tidak dibuat kesepakatan, oke, mulai sekarang ya setujui, mulai sekarang setujui. Kita sama-sama percaya ya. Kalau itu ada buktinya sudah ditulis. Ya, ditulis atau dibuatkan banner kecil atau diprintkan saja 1 atau 2 nilai saja yang memang itu bisa mewakili atau bisa dilatihkan ke anak-anak. Kalau tadi Pak Hasan bilang apa yang kita dilakukan ke orang lain, ya, kalau menyakitkan kita jangan dilakukan ke orang lain, itu nilai apa sebenarnya yang kita usul? Nilai menghargai toleransi. Itu kan akhirnya anak-anak mungkin bahasanya juga agak ribet ya kan gitu ya. Kalau bilang
menghargai, toleransi, itu akhirnya lebih pas, lebih mudah diingat. Makanya terus harus